Pernahkah kamu mendengar tentang makhluk kecil? Tubuhnya mengering seperti mumi, rambutnya panjang dan kusut. Dan konon, ia membutuhkan darah agar tetap hidup. Di Indonesia, makhluk ini dikenal dengan nama Jenglot. Sebagian orang percaya ia adalah hasil ritual kuno. Sebagian lagi menyebutnya hanya boneka buatan manusia. Tapi satu hal yang pasti, kisah tentang Jenglot terus muncul dari generasi ke generasi. Jenglot digambarkan sebagai makhluk kecil, berukuran antara 10 hingga 25 cm. Kulitnya kering dan keriput, rambutnya panjang dan tak terawat, kukunya memanjang tajam. Sekilas, ia tampak seperti mumi miniatur. Beberapa orang yang mengaku pernah memilikinya mengatakan, Jenglot bukan sekadar benda, ia dianggap memiliki energi. Rambutnya disebut bisa bertambah panjang, kukunya diyakini bisa terus memanjang. Namun para peneliti berpendapat, rambut dan kuku pada jasad sebenarnya terlihat memanjang karena kulit menyusut saat mengering. Apakah ini sekadar ilusi biologis? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Dalam beberapa cerita spiritual Jawa dan Nusantara, Jenglot dikaitkan dengan ritual ilmu hitam tingkat tinggi. Konon, seseorang yang gagal mencapai kesempurnaan dalam ritual tertentu, tubuhnya bisa menyusut, mengering, dan berubah menjadi makhluk kecil. Cerita ini sulit dibuktikan, namun keyakinan terhadapnya tetap hidup hingga kini. Kepercayaan yang paling terkenal adalah Jenglot membutuhkan darah. Beberapa pemilik mengaku harus memberi makan dengan darah hewan. Jika tidak, katanya, makhluk itu akan membawa kesialan. Tidak ada bukti ilmiah tentang klaim ini. Tapi cerita tersebut membuat banyak orang takut, sekaligus penasaran. Banyak Jenglot disimpan dalam kotak kaca, layaknya benda koleksi. Ada yang memajangnya sebagai pusaka, ada pula yang menyimpannya karena percaya bisa mendatangkan kekayaan atau perlindungan. Namun, menyimpan sesuatu yang dipercaya memiliki energi, selalu membawa risiko psikologis bagi pemiliknya. Beberapa kisah menyebutkan, rumah yang menyimpan Jenglot sering terdengar suara aneh di malam hari. Lemari yang terbuka sendiri, bayangan kecil di sudut ruangan, dan perasaan diawasi. Apakah itu efek sugesti? Atau ketakutan yang diciptakan oleh pikiran manusia sendiri? Legenda yang paling ekstrim mengatakan, Jenglot dulunya adalah manusia. Seorang pertapa yang terlalu jauh masuk ke dunia gelap gagal kembali, dan tubuhnya berubah menjadi bentuk kecil yang abadi. Cerita ini terdengar seperti dongeng kelam, tapi tetap dipercaya oleh sebagian kalangan. Beberapa Jenglot pernah diuji secara ilmiah, dan hasilnya beragam. Ada yang terbukti terbuat dari campuran kulit hewan, rambut manusia,
bahkan bahan sintetis. Tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan biologis aktif. Namun bagi yang percaya, ilmu pengetahuan belum tentu bisa menjelaskan semuanya. Secara medis, rambut dan kuku tidak benar-benar tumbuh setelah kematian. Yang terjadi adalah kulit menyusut karena dehidrasi, sehingga rambut dan kuku terlihat lebih panjang. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai pertumbuhan. Beberapa orang tetap bersikeras. Mereka merasakan perubahan energi di sekitar jenglot, entah itu sugesti atau keyakinan yang terlalu kuat. Dalam dunia mistis, kepercayaan seringkali lebih kuat dari bukti. Jadi, apakah jenglot benar-benar makhluk gaib? Atau hanya karya seni menyeramkan yang dibalut cerita mistis? Hingga hari ini, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa jenglot adalah makhluk hidup. Namun misterinya tetap hidup. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah makhluknya, tapi apa yang kita percayai tentangnya. Dan pertanyaannya sekarang, jika suatu hari kamu melihatnya di sudut ruangan, apakah kamu akan mendekat, atau justru berbalik pergi?